Nah, saudara-saudaraku, jadi agama Kristen ini melalui sidang, bro, sidang. Ya. Jadi agama Kristen ini sidang yang disidangkan di kota Antioquia, ditetapkan arek Dinoyo. Oh bukan Pak, Dinoyo itu pabrik roti Paulus. Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Apakah Bapak Ibu masih ingat dengan seorang ustadz yang dulu dia ini ngaku mantan pastor lulusan Vatikan? Bukan, maksud saya Vatikan. Jadi dia ini ngaku pernah sekolah di Vatikan. Orang Islam itu seharusnya cerdas, apalagi sekarang itu internet itu sudah bisa diakses melalui handphone masing-masing gitu ya. Dan bisa dilihat apakah di Vatikan itu ada sekolah teologi atau tidak. Karena Vatikan itu tidak pernah ada sekolah teologi sampai sekarang. Karena di sana adalah pusat pemerintahan Gereja Katolik Roma. Jadi kalau yang ngaku-ngaku lulusan Vatikan, maksud saya Vatikan, itu bisa dipastikan bahwa dia adalah seorang pembohong. Tapi ya begitulah, namanya mualaf. Kalau nggak ngaku lulusan Vatikan, ya pasti lulusan Israel. Biar gampang terkenal, biar kemudian diagung-agungkan di sana ya. Dan sekarang dia ini bikin ulah lagi. Dia memfitnah Kristen itu adalah agama yang dibuat-buat, hasil sidang yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas di Antioquia. Mari kita bersama-sama melihat videonya berikut ini. Ketikkan saya Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Biar tahu agama ini siapa yang buat, kapan dibentuknya, di mana. Ketemu? Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Ya. Mereka tinggal bersama-sama 1 tahun lamanya. Monogilogrammun ini. Ya. Dan mengajarkan banyak orang. Betul. Dan di Antioquia lah untuk pertama kali murid-murid itu disebut Kristen. Betul? Nah, saudara-saudaraku, jadi agama Kristen ini melalui sidang. Bro, sidang. Ya. Jadi agama Kristen ini sidang yang disidangkan di kota Antioquia, ditetapkan arek Dinoyo. Oh bukan Pak, Dinoyo itu pabrik roti Paulus. Ya. Ditetapkan oleh Paulus menjadi sebuah agama disebut Kristen. Sedangkan Allah Rabbuna wa ta'ala tidak pernah mengatakan satupun di ayatnya ada agama yang disebut Kristen. Mari kita bersama-sama membahas apa yang dituduhkan oleh Ustadz Bangun Tidur ini. Maksud saya Ustadz Bangun Samudra ini kepada kita orang Kristen. Yang pertama, dia mengatakan bahwa agama Kristen ini adalah agama yang dibuat-buat. Kita garis bawahi kata dibuat-buat. Jadi, kalau menurut Ustadz Bangun Samudra bahwa agama Kristen ini adalah agama dibuat-buat, itu kesannya ini agama yang main-main saja, agama yang tidak serius. Begitu ya kira-kira dia. Jadi ini tuduhan yang sangat serius jikalau agama Kristen hanya dibuat-buat. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa agama Kristen adalah hasil sidang. Nah, ini sudah tidak cocok ya. Yang pertama, dia mengatakan dibuat-buat. Yang kedua, agama Kristen ini adalah hasil sidang di Antioquia yang dipimpin oleh Paulus dan juga Barnabas. Jadi Paulus juga punya pabrik roti katanya. Ini juga penghinaan, ini adalah pelecehan sebenarnya ya, karena orang Kristen sangat menghargai Paulus dan Paulus tidak pernah melakukan itu, apalagi memiliki pabrik roti. Kalau ini dilayangkan ke nabinya, kemudian mereka menanggapi ini dengan panas, digoreng, nah pasti mereka akan menuduh kita penghinaan, fitnah. Nah, namanya nanti kita akan diseret-seret ke pengadilan, dilaporkan polisi dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke Kisah Para Rasul 11 di sini tadi ya. Jadi, kalau kita membaca secara keseluruhan Kisah Para Rasul pasal 11 ini, tidak pernah ditemukan adanya sidang di Antioquia yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan, yaitu pengikut-pengikut Yesus ini dinamakan Kristen.
Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 itu menceritakan mengenai pertanggungjawaban Petrus terhadap baptisan Kornelius di Yerusalem. Kemudian ganti topik di ayat 19 seterusnya. Ayat 19 berkata demikian. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul setelah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi setelah Stefanus dihukum rajam, dihukum mati itu, penganiayaan besar terjadi di antara orang Kristen. Dan akhirnya mereka berdiaspora atau menyebar ya, melarikan diri karena penganiayaan tadi. Di sini disebutkan tadi itu mereka ke Fenisia, Siprus, dan juga Antioquia. Ayat yang ke-20 berkata demikian. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan di antara mereka yang melarikan diri tadi itu ada orang Siprus dan Kirene. Mereka pergi ke Antioquia dan memberitakan mengenai Yesus adalah Tuhan. Memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Ini di ayat yang ke-20. Kemudian ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan menyertai orang-orang percaya yang ke Antioquia tadi itu sehingga pelayanan mereka itu berbuah, yaitu bertambah jiwa-jiwa, bertambah banyak. Jadi anggota mereka semakin hari semakin bertambah banyak. Ayat yang kedua, 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Kabar mengenai banyak orang yang percaya di Antioquia dari pelayanan orang-orang yang teraniaya yang kemudian diaspora ke sana tadi itu tersebar sampai kepada jemaat di Yerusalem. Kemudian jemaat di Yerusalem memutuskan untuk mengutus Barnabas untuk melihat peristiwa itu di Antioquia. Ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi Barnabas datang ke sana, kemudian Barnabas mengajar, menguatkan orang-orang yang percaya di sana ya. Dan jumlah orang itu semakin hari semakin bertambah banyak lagi. Mari kita lanjutkan ke ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Setelah jumlah orang itu tadi, orang percaya di Antioquia bertambah setiap hari, dan bertambah banyak lagi, Saulus pergi ke Tarsus untuk mencari, Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan Saulus ini dibawa ke Antioquia. Dan ayat 26 berkata demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di sini digaris bawah ya. Jadi Barnabas dan Saulus tinggal di Antioquia itu 1 tahun lamanya untuk mengajar banyak orang. Ingat ya, mengajar banyak orang tentang jalan-jalan Tuhan. Paulus dan juga Barnabas mengajar apa yang seharusnya orang Kristen dengar dan orang Kristen lakukan dari firman Tuhan. Itu yang dia lakukan di situ selama 1 tahun. Tidak pernah ada yang namanya sidang. Jadi Ustadz bangun tidur tadi itu ngelindur yang mengatakan bahwa agama Kristen adalah hasil keputusan sidang di Antioquia yang dipimpin oleh Paulus dan juga Barnabas. Ayat 26 seterusnya. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah ini menarik. Di Antioquia untuk pertama kalinya orang-orang percaya ini disebut Kristen. Jadi Kristen, kata Christianos ini adalah kata ejekan kepada orang-orang percaya. Yang gini ya,
Kristus kecil, hei kalian pengikut Kristus yang disalibkan itu, gitu ya. Nah itu, mereka itu sebenarnya diejek karena itu adalah pengikut-pengikut Kristus. Nah, kemudian kata Kristianos yang artinya the follower of Christ ini menjadi identitas resmi bagi orang-orang percaya. Dan kemudian mereka dinamakan Kristen hingga sekarang. Karena Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Itu arti kata Kristen ya Pak. Jadi di sini kita tahu bahwa Ustadz Bangun Samudra ini cuma ngelindur. Atau mabuk semir dia ini ya. Kok bisa-bisanya dia menafsirkan Alkitab seenaknya sendiri. Kasihan ya mereka ini yang mendengarkan ustadz-ustadz mualaf seperti ini. Tidak mendapat kesegaran iman, tidak dibangunkan imannya. Justru yang dibangunkan adalah kebencian dan kesalahpahaman terhadap orang Kristen. Semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.